Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia, Ya. atau lebih dikenal Indonesia National Shippers Council. Kita founder dari Federation ASEAN Shippers Council, juga founder dari Asia Shippers Alliance. Jadi memakai Dewan jasa Pemakai pelindo. Pemilik Barang, Ya, memakai jasa pelindo. otomatis. Oke, baik. Tapi setahu saya, mobil kren ini bukan alat utama terkait dwelling time. Mobil kren ini hanya alat pembantu saja. Karena yang terkait dengan dwelling time di JCT Koja itu nggak perlu mobil kren. Mereka sudah dengan kren-kren semua. Ini sebetulnya hanya untuk yang di pelabuhan konvensional. Ini juga dipakai untuk yang domestik, bukan untuk internasional. Kita bicara dwelling time adalah untuk internasional, Pak. Nah, jadi ini yang ada sebenarnya. Jadi sama aja kalau saya lihat, sebenarnya bagus, semua alat dibeli, pada saat tertentu kita butuh, kita punya. Jangan pada saat kita butuh, kita tidak punya. Bang Karni bikin bengkel, pingin besar, pasti semua alat dibeli. Tapi tidak semua alat dipakai kan? Nah, ini kondisinya. Nah, soal proses pembelian dan lain sebagainya kita tidak tahu, tapi yang jelas kita sebagai pemilik barang menuntut untuk productivity itu betul-betul bisa ditingkatkan. Kita ingin bahwa kelancaran arus barang itu terjamin, dan kita akui memang pada saat setelah sekian tahun Pak Lino megang, semua alat diganti, tidak terjadi lagi kongesti di Pontianak, tidak terjadi lagi kongesti di Waiting Forward di Lampung dan lain sebagainya. Begitu juga di Tanjung Bapak, Priok. Lino ini bagus. Ya, kalau dari productivity kita akui throughput naik tanpa penambahan dermaga, dan Mungkin di Pontianak bagus, di mana bagus, tapi dwelling time-nya di Priok. Gitu. nah, masalah dwelling time gini Pak, justru dwelling time saya lihat ini yang sering kita teriakan karena ini kepentingan pelindo Pak. Dwelling time, karena tugas pelabuhan terminal adalah hanya melakukan bongkar dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke kapal. Nah, dwelling time dihitung dari mulai barang turun ke dermaga sampai keluar ke gate. Nah, dari turun dermaga keluar ke gate, ini pelindo tidak punya wewenang Pak. Yang punya wewenang adalah custom. Jadi Dan perizinan- bukan salah pelindo. bukan juga. salah pelindo. Sekarang Pak Safri Saiman, pengamat maritim. Tadi Pak Toto mengatakan kalau terjadi demurrage itu luar biasa Pak. Pelabuhan rugi ya karena terlampau lamanya. Importir rugi. Importer rugi pasti itu Pak. Ya. Kenapa? Berthing time waktu tunggu atau sandar itu lama sekali. Nah, saya berharap forum ini mencari solusi bagaimana sebaik-baiknya kita mengoperasikan pelabuhan di Indonesia. Jadi keren itu menurut Bapak bukan mubazir ya? Tidak. Tidak membazir. Memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan. Tapi katanya tadi hanya untuk dalam negeri domestik. Memang betul Pak. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi. Terima kasih Bang Karni. Kalau kita lihat masalah dari Pelindo 2 ini sebenarnya kita banyak pakai logika yang salah gitu. Pertama logikanya kalau gaduh ekonomi turun gitu. Buat kita malah kita lihat bahwa sekarang gara-gara gaduh ini itu kita lihat ada pemerintah ada double standar. Dengan kasus yang sama-sama pelabuhan, satu di Kementerian Perdagangan, yang bulan lalu kita bahas mengenai Kementerian Perdagangan, itu Menteri Pak Gobel nggak ribut tuh, nggak nelfon sana, nggak nelfon sini. Akhirnya diproses saja sesuai hukum gitu. Tapi kita lihat pelabuhan, begitu digeledah sedikit, langsung nelfon sana, nelfon sini gitu Pak. Jadi kalau kita sebagai pelaku logistik, kita lihat ini yang nggak benar gitu, ada double standar di pemerintah kita. Jadi kalau dari pemerintah ingin membersihkan logistik dan kita tahu sarang masalah itu ada di pelabuhan, tapi kalau ada double standar, ini membuat kita dari pelaku logistik malah ragu-ragu. Ngapain saya investasi di ekonomi kalau pemerintah aja nggak konsisten? Ini yang kadang-kadang kita pakai logika yang salah bahwa kalau
kita malah jangan membuat gaduh biar ekonomi masuk, tapi kalau kita nggak bisa menegakkan hukum, itu malah ekonomi nggak masuk gitu Pak. Ini itu, dan saya tahu kalau kita paham-paham negara lain, itu bukan karena nggak gaduh mereka bisa berkembang, tapi karena penegakan hukumnya jelas. Yang ini kita lihat sangat nggak jelas. Dan selama ini dengan Pak Lino telepon beberapa orang yang membuat kita dari pelaku logistik, kita akhirnya bisa menjawab teka-teki yang selama ini ada. Dari beberapa bulan terakhir itu banyak kasus yang kita lihat yang Lino ini sangat tingkah lakunya sangat aneh. Dan sekarang kita tahu, oh ternyata dia sangat aneh ini karena memang backingnya kuat gitu Pak. Jadi kalau kita lihat dari intervensi dari Pak JK bukan sekali ini aja di masalah yang berkaitan sama logistik. Pelabuhan Cilamaya yang udah dikaji 4 tahun itu dalam 2 jam bisa di stop. Dan kita tahu kalau pelabuhan Cilamaya jadi, yang rugi besar itu Pelindo 2, bukan Pertamina. Ini ya. Lalu kasus-kasus yang seperti begitu isu bahwa Bu Rini memberikan holding pelabuhan, menggabungkan Pelindo 1, Pelindo 4, yang paling nafsu jadi kepala holdingnya Pak Lino gitu Pak. Nah, jadi sekarang akhirnya banyak teka-teki yang selama ini kita kok bisa berani bener nih orang. Ternyata sekarang terjawab dengan telepon itu, jauh kita, oh ternyata backingnya benar-benar kuat gitu Pak ininya. Dan ini sebenarnya membuat dari pihak pelaku kita akhirnya pesimis. Apakah benar-benar permintaan Jokowi ini mau membuat logistik ini lebih efisien apa enggak? Karena sekarang kalau kita lihat, kalau kita mau bikin bisnis logistik, kita harus dekat-dekat nih sama orang-orangnya Lino. Karena kalau enggak bisa digeser kita. Ya seperti saya rasa kalau mau aman Pak, sekarang kita lihat misalnya beberapa di sini itu jadi komisaris anak perusahaan Pelindo 2. Jadi aneh itu Pak. Ini ya. Jadi kadang-kadang Siapa komisaris? ya Pak Toto dan Pak Sabri ada komisaris gitu Pak. Saya kira cukup. Banyak banget yang kena Amanda, saya kira cukup.